Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam Ibu Riri selaku dosen pengampu mata kuliah makroekonomi dan selamat malam juga teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wan Suci Ramawati, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 6 dengan judul Perekonomian Dua Sektor. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman-teman satu tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Iva Mufti Husnaya dengan NIM 7311421189. Yang kedua ada Rona Septianti dengan NIM 7311421190. Yang ketiga ada Abdullah Putra dengan NIM 7311421191. Yang keempat ada saya sendiri, Wulan Suci, dengan NIM 7311421193. Dan yang terakhir ada Najla Afifah dengan NIM 7311421194. Oke, jadi materi yang akan kelompok kami bawakan ini terkait perekonomian dua sektor dengan dibagi beberapa subbab. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, tujuan dan perekonomian dua sektor, yang ketiga, hubungan antara konsumsi dan pendapatan, serta hubungan antara konsumsi dan tabungan, yang keempat, investasi, dan kelima, terakhir, kesimpulan. Oke, untuk materi pertama, latar belakang akan dipaparkan oleh Mbak Iva. Kepada Mbak Iva, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Wulan atas kesempatannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor merupakan penyederhanaan dalam mempelajari sistem perekonomian secara keseluruhan. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Perilaku pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga bisa dilakukan dengan membuat fungsi konsumsi dan fungsi tabungan untuk melihat bagaimana perubahan pendapatan terhadap tingkat pengeluaran konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian dua sektor terdapat titik keseimbangan. Baik, next Mbak Wulan. Selanjutnya, kami juga memiliki rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor. Yang kedua, bagaimana hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang ketiga, ada bagaimana fungsi-fungsi konsumsi dan tabungan. Dan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan investasi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Eva atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke bab kedua, yaitu tujuan dan pengertian singkat tentang perekonomian dua sektor yang akan dipaparkan oleh Mbak Rona. Kepada Mbak Rona, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai tujuannya, yaitu pertama, untuk mengetahui tentang perekonomian dua sektor. Dua, untuk mengetahui hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara konsumsi dan tabungan. Yang keempat, untuk mengetahui tentang investasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perubahan keseimbangan dan multiplier. Next. Perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang di dalamnya terdapat interaksi antara dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Interaksi ini dianggap sebagai interaksi yang paling sederhana dibanding yang lainnya, karena dalam kegiatan ekonomi pada perekonomian dua sektor ini tidak melibatkan sektor pemerintah dan luar negeri. Next. Pada perekonomian dua sektor ini, sektor perusahaan menjadi satu-satunya produsen barang dan jasa. Proses produksi yang dilakukan sektor perusahaan dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga. Sedangkan pada sektor rumah tangga dianggap sebagai satu-satunya pembeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Pada pembelian barang dan jasa tersebut, akan dibayar dengan penghasilan yang diperoleh dari menjual faktor produksi.
pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhannya, yaitu konsumsi yang dilandasi oleh kebutuhan untuk mencapai kepuasan atau utilitas. Next. Selanjutnya, pada pengeluaran perekonomian dua sektor ini terdapat pengeluaran konsumsi dari rumah tangga, yaitu C, dan pengeluaran investasi dari perusahaan atau I. Sedangkan pada sisi pendapatan, terdapat sisa yang disimpan dari pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran rumah tangga, yang disebut dengan tabungan atau S. Untuk rumusnya, yaitu pengeluaran E sama dengan C plus I, sedangkan untuk pendapatan Y sama dengan C plus S. Jadi perekonomian dua sektor akan berada pada titik keseimbangan apabila pengeluaran investasi sektor perusahaan, yaitu I, sama dengan tabungan dari masyarakat atau S. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Mbak Rona. Langsung saja kita menuju ke bab ketiga, ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan, serta hubungan antara konsumsi dan tabungan yang akan dipaparkan oleh Mas Abi. Kepada Mas Abi, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, saudari moderator. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran sektor rumah tangga konsumen. Salah satu di antaranya ialah peningkatan pendapatan. Menurut Keynes, menjelaskan bahwa konsumsi ketika ini sangat ditentukan oleh pendapatan disposable. Menurut Keynes juga ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung taraf pendapatan, yakni tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun taraf pendapatan sama menggunakan nol. Itulah yang dianggap menggunakan konsumsi otonomus. Bila pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan semakin tinggi. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Oke, next slide. Yang selanjutnya ada hubungan antara konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi serta fungsi tabungan di perekonomian dua sektor akan mendeskripsikan bagaimana bentuk hubungan di antara pendapatan, konsumsi, serta tabungan. Hubungan ini akan mendeskripsikan misalkan pada perubahan pendapatan tertentu akan mengakibatkan seberapa konsumsi berubah, fungsi konsumsi, dan berapa tabungan berubah, yakni fungsi tabungan. Konsumsi sendiri artinya besaran pengeluaran yang dipergunakan buat memperoleh barang atau jasa dalam jangka waktu eksklusif. Tabungan sendiri artinya bagian asal pendapatan yang tak dikeluarkan oleh masyarakat untuk kegiatan konsumsi, melainkan menjadi simpanan atau saving. Mungkin itu aja pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Mas Abi. Oke, kita lanjut ke bab 4, ada investasi dan perubahan keseimbangan dan multiplier yang akan dibawakan oleh Manajela. Kepada Manajela, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang investasi. Investasi ialah pengeluaran atau pembelanjaan para penanam modal atau perusahaan untuk membeli berbagai barang modal serta perlengkapan produksi atau menambah kemampuan produksi dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi memiliki fungsi yaitu berhubungan antara tingkat investasi dan pendapatan nasional. Di antaranya ialah yang pertama, fungsi investasi otonomi yaitu merupakan investasi yang besarnya tetap serta tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dan yang kedua, investasi terpengaruh yaitu merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi searah dengan pendapatan nasional. Berikutnya, dalam perekonomian dua sektor, investasi terjadi oleh rumah tangga produsen atau RTP yang meliputi beberapa pengeluaran. Yang pertama yaitu pembelian barang modal termasuk berbagai peralatan produksi serta mesin untuk pendirian berbagai industri oleh perusahaan. Yang kedua yaitu penggantian berbagai barang modal yang sudah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran kepada bangunan seperti kantor dan pabrik. Dan yang terakhir, tambahan nilai stok dari berbagai barang yang belum terjual. Next. Materi berikutnya yaitu tentang perubahan keseimbangan dan multiplier.
Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan terjadi dari sisi pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP. Keseimbangan dapat terjadi apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi atau Y sama dengan C ditambah I. Dan investasi sama dengan tabungan atau I sama dengan S. Sementara itu, perubahan keseimbangan dapat terjadi dikarenakan perubahan pendapatan nasional dari berbagai periode yang dalam perekonomian dua sektor disebabkan oleh perubahan investasi. Peristiwa seperti perkembangan teknologi menyebabkan peningkatan nilai investasi yang berbanding lurus pula dengan pengeluaran. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Najila atas pemaparan materinya. Kita sampai pada penghujung presentasi, yakni bab terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk presentasi yang kelompok 6 bawakan dengan judul perekonomian dua sektor adalah perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang di dalamnya terdapat interaksi antara dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam kegiatan ekonomi pada perekonomian dua sektor ini tidak melibatkan sektor pemerintah dan luar negeri. Dua, kenaikan harga kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh inflasi menyebabkan besarnya peningkatan pendapatan pasti berdampak pada meningkatnya pengeluaran. Akibatnya, peningkatan pendapatan terkadang tidak berpengaruh pada besarnya tabungan yang dimiliki oleh sektor rumah tangga konsumen. Yang ketiga, investasi ialah pengeluaran atau pembelanjaan para penanam modal atau perusahaan untuk membeli berbagai barang modal serta perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dan yang terakhir, keseimbangan dapat terjadi apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi atau Y sama dengan C ditambah I dan investasi sama dengan tabungan atau I sama dengan S. Sementara itu, perubahan keseimbangan dapat terjadi dikarenakan perubahan pendapatan nasional dari berbagai periode yang dalam perekonomian dua sektor disebabkan oleh perubahan investasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.